Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanur Fauji bersama kedua rekan saya yang bernama Sri Kurnia Rahmawati dan Kuku Dwi Laksono dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi, perspektif barat dan perspektif Islam. Pengertian demokrasi: secara harfiah, demokrasi identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah atau pemerintahan berada di tangan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau penduduk yang berada di suatu tempat, serta kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara teori, sistem demokrasi rakyatlah yang dianggap berdaulat. Rakyat yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat haruslah melaksanakan apa yang telah ditetapkan rakyat tersebut. Demokrasi dalam perspektif barat. Sejarah demokrasi perspektif barat. Konsep pemikiran demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan bentuk demokrasi yang bersifat langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik, dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi berjalan efektif karena semua kalangan dapat menikmatinya. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan, dengan ciri masyarakat yang feodal, yaitu kehidupan spiritual dikuasai oleh seorang paus dan pejabat agama dan kekuasaan oleh para bangsawan. Dan kehidupan sosial dikuasai oleh bangsawan sehingga demokrasi ini tidak muncul pada abad pertengahan. Namun, menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Carta sebagai suatu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan merupakan tonggak kemunculan demokrasi empirik. Di dalam piagam tersebut memuat dua prinsip yang sangat mendasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kurnia Rahmawati NIM 53 dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari Farhan. Demokrasi perspektif barat menurut tokoh. Salah satu perspektifnya adalah demokrasi liberal menurut konteks didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu adanya kebebasan atau otonomi seseorang. Oleh karenanya, pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan individu. Seseorang secara merasa bebas mampu membentuk, memperbaiki, dan meraih tujuannya. Persaingan antar individu wajar terjadi ketika masing-masing orang berupaya meraih dan memenuhi kepentingannya. Pengkarakteran dalam politik demokrasi. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan instrumen untuk meraih tujuan non-politis dan pribadi-pribadi yang otonom dalam menentukan pilihannya. Sementara aktivitas politik dikonseptualisasikan dalam rangka meletakkan aturan legal tentang hubungan sosial antar individu dalam memperoleh kepentingan masing-masing. Demokrasi dalam perspektif Islam. Sejarah demokrasi perspektif Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sumber utama dalam agama ini terhadap hal-hal yang diterangkan secara eksplisit. Dalam dua sumber tersebut, umat Islam diperbolehkan untuk berinisiatif guna menentukan ketentuan hukum. Demokrasi dalam pemerintahan sendiri tidak pernah dikenalkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dalam pemerintahan, karena ditinggalkan Nabi adalah sistem pemerintahan khilafah yang memiliki rukun-rukun berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, demokrasi disebut dengan istilah syuro, berasal dari kata kerja syawara yusyawiru, yaitu berarti menjelaskan,
menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ada 12 bentuk lain yang berasal dari kata kerja syawara adalah asyara atau memberi isyarat, tasyawara atau berunding, syawir atau meminta pendapat, dan mustayir atau meminta pendapat orang lain. Syuro atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukarkan pendapat mengenai suatu perkara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Laksono dari kelompok 5 ingin melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Sri Kurnia. Demokrasi perspektif Islam menurut tokoh. Menurut Ghannouchi, demokrasi Islam awalnya merupakan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Islam tidak datang dengan membawa program khusus berkenaan dengan hidup manusia. Islam membawa prinsip-prinsip umum, kewajiban manusia untuk membentuk program atau sistem ini melalui persentuhan antara prinsip-prinsip Islam dan modernitas. Selanjutnya ada pengkarakteran pelaksanaan demokrasi perspektif Islam. Seorang muslim dijamin haknya dalam menafsirkan teks Al-Quran. Wewenang mereka telah sempurna sejak Islam tidak berbentuk lembaga atau individu yang mempunyai otoritas. Dalam ajaran-ajaran agama, selanjutnya proses musyawarah berarti bahwa membuat keputusan merupakan milik rakyat seluruhnya. Yang terakhir, ada pengelompokan secara garis besar. Secara garis besar, Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Islam dan demokrasi, 2 sistem politik yang berbeda, karena Islam tidak bisa disubordinatkan oleh demokrasi. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi, apabila demokrasi didefinisikan sebagai prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Yang terakhir, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.